Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Kesejahteraan Masyarakat Muhaimin Iskandar baru-baru ini mengunjungi kantor perusahaan farmasi Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat. Muhaimin ingin memastikan stok vaksin secara nasional mencukupi. Menanggapi opsi wacana untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 6 pekan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani, pimpinan DPR RI menilai hal ini merupakan upaya mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Meski begitu, DPR meminta wacana tersebut dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Demi menekan laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid menyayangkan kebijakan PPKM darurat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Halo, senang sekali pemirsa kami kembali hadir di hadapan Anda untuk memberikan informasi seputar kegiatan dan aktivitas DPR RI bersama saya Mahir Pratama dan rekan saya Yusli Hayanti. Iya, Yus. Pemerintah telah menetapkan kalau besok kita merayakan Hari Raya Idul Adha, H-1. Biasanya kalau H-1 ada yang masak-masak atau masak opor, masak ketupat. Yus, gimana nih, Yus? Kalau misalnya sebagai orang Bugis biasanya bikinnya coto Makassar. Oh iya. Orang tua memang masih masak. Jadi kalau misalnya kita masih menjaga yang namanya PPKM, nunggu kiriman ke rumah. Oh ya, nunggu kiriman. Biasanya kalau tidak COVID atau juga tidak dalam masa pandemi kita bisa kumpul-kumpul silaturahmi. Tapi kalau sekarang ya kita menggunakan jasa kirim-kiriman lah ya. Iya, harus begitu karena memang masih sampai saat ini kan kita masih menjaga yang namanya juga untuk mengurangi berbagai macam kegiatan. Iya, betul sekali. Dan pemirsa, untuk membuka segmen pada hari ini kami telah menyiapkan 6 informasi atau juga 6 berita yang teraktual yang telah disiapkan tim redaksi kami. Dan berita pertama pemirsa, ini terkait dengan ketersediaan stok vaksin di Bio Farma yang aman. Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengunjungi kantor perusahaan farmasi Bio Farma di Kota Bandung, Jawa Barat. Muhaimin ingin memastikan stok vaksin secara nasional ini mencukupi. Berikut liputan selengkapnya. Ditemui usai melakukan peninjauan di perusahaan farmasi Bio Farma, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muhaimin Iskandar optimis pelaksanaan vaksinasi dapat berjalan dengan baik karena ketersediaan vaksin mencukupi. Muhaimin menambahkan, di tengah kondisi pandemi seperti sekarang ini, peran Bio Farma sangat penting dan menjadi harapan semua pihak untuk bisa menekan laju penyebaran virus COVID-19. Muhaimin menegaskan DPR akan selalu mendukung dan memenuhi kebutuhan Bio Farma untuk menjadi garda terdepan dalam memerangi virus COVID-19. Bio Farma menyatakan bahwa stok atau ketersediaan vaksin terjaga. Ada, tinggal distribusinya yang memadai, tenaga kesehatan yang melaksanakan disiapkan, kerjasama dan komunikasinya efektif. Karena dari sisi perjalanan vaksin ke tanah air dan distribusi siap semuanya. Muhaimin mengatakan target 2 juta per hari yang digaungkan pemerintah akan bisa tercapai, mengingat keberadaan Bio Farma adalah wujud dan bukti nyata negara hadir untuk melindungi warganya dalam melawan pandemi. Nah, insya Allah stok akan terpenuhi dan segera terlaksana vaksinasi secara nasional. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, mari kita semua bergerak mensukseskan vaksinasi ini karena tidak ada jalan penyelamatan selain vaksin. Dari Bandung, Jawa Barat, Andri dan Temi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, beralih ke wacana perpanjangan PPKM darurat dikaji matang. Menanggapi wacana untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 6 pekan, seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pimpinan DPR RI menilai hal ini merupakan upaya mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Meski begitu, DPR meminta wacana tersebut dikaji lebih dahulu secara mendalam. Ini dia beritanya.
Menanggapi opsi wacana untuk memperpanjang PPKM darurat hingga 6 pekan seperti yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, pimpinan DPR RI menilai hal ini merupakan upaya mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Meski begitu, DPR meminta wacana tersebut dikaji terlebih dahulu secara mendalam. Ditemui di Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta, belum lama ini, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengaku, sebagus apapun kebijakannya, sebaiknya harus dikaji secara mendalam, disertai konsistensi dalam penerapannya. Jadi begini kalau menurut saya, apapun opsi yang diberikan untuk kemudian mengatasi lonjakan COVID ini memang harus dipikirkan matang-matang. Tapi memang opsi tersebut kan tentunya memang dibuat untuk mengatasi lonjakan COVID. Nah, oleh karena itu sebaiknya memang dikaji lebih dalam dan kemudian dilaksanakan juga dengan konsisten. Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, PPKM harus dijalankan bersama-sama dengan protokol kesehatan yang ketat. Aparat penegak hukum di lapangan harus bertindak dengan tegas dan terukur agar tidak menimbulkan multitafsir. Selain itu, Sufmi Dasko juga meminta seluruh masyarakat agar tidak termakan hoaks ataupun penyebaran informasi yang tidak valid seputar COVID-19. Saya lihat masih banyak juga di daerah-daerah tentang cara penegakan hukum dari PPKM ini. Nah, terakhir, pada masyarakat kita minta supaya jangan termakan berita-berita hoaks tentang COVID dan juga secara sadar menyebarluaskannya, karena ini juga akan berakibat menambah kepanikan dari masyarakat. Zikri dan Denus, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya ini terkait dengan bansos tunai di masa PPKM darurat yang harus dipercepat. Demi menekan laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI menyayangkan kebijakan PPKM darurat tidak diimbangi ketersediaan anggaran. Berikut liputan selengkapnya. Demi menekan laju penularan COVID-19 di tengah masyarakat, pemerintah menerapkan kebijakan penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid menyayangkan kebijakan PPKM darurat ini tidak diimbangi dengan ketersediaan anggaran. Anggota Komisi 2 DPR RI, Anwar Hafid mengatakan penerapan PPKM darurat ini sangat berdampak terhadap perekonomian masyarakat. Anwar mengingatkan pemerintah jangan hanya menerapkan PPKM darurat, namun harus melihat apa akibat dari pembatasan mobilitas masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Seharusnya pemerintah dalam melakukan PPKM darurat ini juga dibarengi dengan bagaimana mengantisipasi masyarakat kita yang kehilangan pekerjaan, yang harus tinggal di rumah, tidak bekerja apa-apa, tapi mereka bisa terpenuhi kebutuhan dasar mereka, misalnya untuk makan dan sebagainya. Nah, demikian juga yang kedua, yang paling penting juga itu adalah bagaimana sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah. Kita berharap bahwa pemerintah daerah dalam melakukan PPKM ini tidak hanya sebatas pembatasan gerak masyarakat saja, tetapi melihat dampak yang terjadi akibat pembatasan gerak itu. Anwar menjelaskan kebijakan PPKM darurat ini adalah contoh bagaimana kebijakan penanganan pandemi tidak terstruktur. Jadi anggaran-anggaran yang tidak perlu dihentikan sementara kemudian dialihkan dalam memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat sehingga masyarakat itu bisa bertahan hidup dalam kondisi sampai dengan tanggal 20 Juli ini. Itu yang paling penting. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, mengenai pelaku pungli pemakaman jenazah COVID-19 segera ditindak. Komisi 2 DPR RI mengecam keras kasus pungutan liar pemakaman jenazah COVID-19 yang terjadi di TPU Cikadut, Jawa Barat dan mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum pelaku. Kami berikan liputannya untuk Anda. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Junimart Girsang mengecam keras kasus pungutan liar pemakaman jenazah COVID-19 yang terjadi di tempat pemakaman umum Cikadut, Jawa Barat dan mendesak aparat penegak hukum bertindak tegas terhadap oknum pelaku. Junimart menyatakan kasus pungli pemakaman jenazah COVID-19 merupakan kejahatan kemanusiaan dan perilaku tidak bermoral di tengah situasi sulit saat ini. Untuk itu Junimart meminta pelaku pungutan liar ini segera diproses secara hukum agar peristiwa serupa tidak kembali terulang. Menurut saya hal ini tidak bisa dibiarkan. Pemerintah sudah memberikan anggaran, pemerintah sudah membuat aturan bahwa semua korban yang meninggal karena COVID itu
sama sekali tidak dipungut biaya. Dan pemerintah sudah menyiapkan ya segala sesuatunya untuk para korban yang meninggal karena COVID. Junimart berharap kasus pungutan liar jenazah pasien COVID-19 tidak terulang kembali di kemudian hari. Bukan hanya di Jawa Barat tetapi juga di seluruh wilayah Indonesia. Untuk itu pemerintah perlu memperketat pengawasan agar tidak ada lagi oknum tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan celah dan situasi pandemi saat ini. Sudah perlu dengan adanya pungli yang tidak berperi kemanusiaan ini, perlu dibentuk Satgas. Satgas di pusat dan tentu mereka punya Satgas di daerah untuk mengawasi ini. Ya supaya betul-betul aturan itu bisa berjalan dengan baik. Andri, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, berita selanjutnya ini terkait dengan kelestarian alam saat pandemi COVID-19 harus dijaga. Di tengah pandemi COVID-19, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak parlemen negara sahabat untuk turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Berikut liputan selengkapnya. Di tengah kondisi pandemi COVID-19, Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP DPR RI mengajak parlemen negara sahabat untuk turut menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Ditemui saat sidang virtual Parlemen Negara ASEAN atau AIPA di ruang rapat BKSAP DPR RI Gedung Nusantara 3 Senayan Jakarta baru-baru ini, anggota BKSAP DPR RI Yohanis Franciscus Lema mengungkapkan pandemi COVID-19 merupakan ancaman nyata bagi hampir semua negara di dunia. Yohanis Franciscus Lema menyebutkan setiap negara memiliki penanganan COVID-19 yang berbeda, ada yang relatif baik, biasa saja, hingga yang belum mampu mengendalikan pandemi COVID-19. Untuk mencegah munculnya penyakit yang diakibatkan oleh virus, Yohanis Franciscus Lema mengatakan selalu menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan hidup serta kepedulian pada aspek kesehatan perlu menjadi perhatian bersama. Ketidakseimbangan alam itu berpengaruh besar terhadap munculnya berbagai macam virus, salah satunya virus COVID-19 ini. Karena itu, upaya untuk menjaga alam, menjaga ekosistem, melestarikan habitat dan lingkungan hidup ini menjadi komitmen yang juga harus dimiliki oleh seluruh negara di dunia. Keberhasilan negara sahabat dalam menangani pandemi COVID-19 diharapkan mampu diadaptasi oleh negara anggota AIPA lainnya agar kasus COVID-19 dapat terkendali sehingga lambat laun pandemi bisa berakhir. Berbagai upaya sudah dilakukan, karena itu webinar pada kesempatan ini sebenarnya ingin membangun sebuah komitmen bersama bahwa pandemi COVID ini tidak bisa dianggap remeh. Dicari akar persoalannya, apa sesungguhnya yang mengakibatkan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Oki Zulindra dan Nurmadi, TVR Parlemen, melaporkan. Berita kali ini tak kalah menariknya pemirsa, diusulkan jadi RSDC pimpinan DPR RI tinjau Kompleks Parlemen. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi sejumlah anggota DPR RI dan Sekretaris Jenderal DPR RI melakukan peninjauan teknis untuk melihat langsung kondisi halaman dan gedung di Kompleks Parlemen yang diusulkan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Ini dia beritanya. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad didampingi sejumlah anggota DPR dan Sekretaris Jenderal DPR RI melakukan peninjauan teknis untuk melihat langsung kondisi halaman dan gedung di Kompleks Parlemen yang diusulkan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Menurut Sufmi Dasko diperlukan kajian pemanfaatan gedung serta halaman yang ada di Kompleks Parlemen menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Diperlukan sejumlah fasilitas khusus penunjang, seperti ruang pasien, ruang tenaga kesehatan, serta ruang unit kegawat daruratan. Secara teknis, apakah memungkinkan atau tidak? Mungkin yang tersisa tinggal dari seluruh areal yang tadinya mau dipergunakan, ada lapangan ukuran 80 kali 90. Dan di sini juga harus dipikirkan bagaimana kamar mandinya, bagaimana listrik, air, dan lain-lain. Nah ini apakah kemudian juga secara teknis efisien atau enggak cuman memakai yang 80 kali 90. Sufmi Dasko menambahkan pimpinan DPR dan pihak Kesekjenan DPR RI pada dasarnya menyambut baik usulan pemanfaatan Kompleks Parlemen menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Kendati demikian, ia menyerahkan sepenuhnya kepada pihak terkait untuk menentukan dan menyimpulkan layak dan tidaknya Kompleks Parlemen untuk dijadikan sebagai rumah sakit darurat COVID-19. Kami menyambut baik usulan tersebut dan kami pada prinsipnya tidak berkeberatan, tapi tadi
teman-teman sudah melihat peninjauan teknis secara langsung, juga tentunya sudah bisa mengambil kesimpulan apakah memungkinkan atau tidak. Zikri Yaserto Denus, TV Parlemen melaporkan. Ya, berkaitan dengan memang ini pengajuan bahwa kompleks parlemen akan dijadikan RSDC, nah kita harus sudah siap-siap. Kalaupun ini jadi, berarti sebagian dari misalnya tempat bekerja kita ini juga bisa dijadikan RSDC dong. Iya, tapi Wakil Ketua DPR RI Bapak Sufmi Dasko Ahmad merespon usulan dari masyarakat untuk menjadikan kompleks parlemen ini sebagai RSDC, sebagai peninjauan bahwa harus ada isolasi atau ruang-ruang yang standar isolasinya rumah sakit darurat COVID, terus juga mungkin faktor penentukan lain seperti toilet atau tanda-tanda lainnya itu yang harus juga dipertimbangkan atau dipikirkan ke depan. Banyak yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu ya. Jadi makanya kalau misalnya Anda tadi lihat di layar kaca Anda pemirsa, tempat tidurnya itu dicoba dimasukin ke lift, terus udah gitu kemudian juga dicocokkan dengan ruangan-ruangan mungkin saja yang akan dipergunakan kalau misalnya RSDC ini jadi dilakukan. Dan kalau misalnya juga berkaitan dengan bansos dan dikaitkan juga dengan PPKM, nah hari ini kalau di Kota Jakarta sudah dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta bahwa juga akan dana bansos dipercepat, sudah akan dicairkan kalau hari ini. Iya, secara tunai tidak lagi sembako, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi stimulus bagi masyarakat setidaknya untuk memberikan dorongan ekonomi bagi rumah-rumah tangga yang kerjanya di WFH 100% atau juga untuk dirumahkan sementara karena masih PPKM darurat. PPKM darurat ya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu. Anda jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Indonesia siap memasuki tatanan hidup baru di tengah pandemi corona. Apa kita sudah paham persiapan dan protokol kesehatan yang harus dilakukan di lingkungan kerja? Pastikan kondisi tubuh sehat saat berangkat ke kantor. Gunakan masker. Membawa perlengkapan makan sendiri. Sediakan hand sanitizer dan selalu mencuci tangan. Saat akan melakukan ibadah, ingatlah untuk saling menjaga jarak aman dan membawa perlengkapan ibadah sendiri. Karena tempat ibadah sudah tidak menyediakan alat ibadah untuk mengurangi penyebaran virus corona. Semoga kita semua mampu memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan roda perekonomian pun tetap berputar. Ya, pada pagi hari ini pemirsa tentunya kami sudah pada hari ini pemirsa maksud kami juga nantinya juga kami akan hadirkan ke hadapan Anda nih harian Kompas yang terbit pada hari ini. Dan nanti misalnya apa saja yang akan kami hadirkan ke hadapan Anda, kami masuk dalam headline Surat Kabar. Headline Surat Kabar dari Harian Kompas. Yang pertama ini terkait dengan Presiden tugasi BIN melaksanakan vaksinasi door to door untuk percepatan. Kepala Badan Intelijen Negara atau BIN, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan meninjau program vaksinasi door to door di Desa Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Budi juga membagikan sembako dan vitamin secara langsung ke warga. Budi menjelaskan BIN ditugasi oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka percepatan vaksinasi COVID-19 untuk melakukan langkah deteksi aksi dan langkah cegah dini dalam bentuk vaksinasi kepada kelompok tertentu. Kelompok tersebut adalah warga yang tinggal di daerah pemukiman padat dan para pelajar SMP dan juga SMA. Pemerintah menargetkan 3 juta warga menerima vaksin per harinya. Dalam kegiatan tersebut, BIN memilih 6 titik lokasi yang merupakan kawasan zona hitam penyebaran kasus COVID-19, seperti di Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Kalimantan Timur, Riau, dan juga Provinsi Sulawesi Selatan. Ya, kalau kita lihat bahwa memang untuk masalah target vaksin saat ini sudah bisa 2 juta dalam 1 hari pemirsa. Tapi kalau misalnya pemerintah juga sudah menaikkan target yang sudah dibuat hingga 3 juta dosis yang bisa dikeluarkan dalam 1 hari, ini memang harus bahu-membahu dan saat ini juga memang dipercayakan kepada BIN untuk door to door. Jadi, kalaupun misalnya juga mungkin dimulai dari Jawa Barat, Anda di dalam rumah nanti juga akan datang
dari BIN yang langsung memvaksin Anda. Jangan khawatir. Iya, ini pemerintah tidak berpuas diri ya, Ayus dan juga pemirsa. 1 juta terpenuhi, 2 juta terpenuhi, dan ini menaikkan lagi target 3 juta dan mengerahkan BIN. Selain TNI dan Polri sudah dikerahkan, ini BIN juga dikerahkan. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk herd immunity kita cepat terbentuk. Dan itu memang menjadi salah satu target di tahun depan, tahun 2022. Benar sekali, Yus. Dan pemirsa, harian Kompas selanjutnya ini terkait dengan Pusat Pintas Dana Vaksinasi. Menteri Dalam Negeri mengirim surat teguran kepada 19 provinsi yang lambat menyerap anggaran kesehatan selama pandemi COVID-19. Pemerintah akan memintas penyaluran anggaran kesehatan di daerah untuk mengejar target 3 juta dosis vaksinasi COVID-19 per harinya. Anggaran vaksinasi akan disalurkan langsung ke TNI dan Polri yang menjalankan vaksinasi di daerah. Langkah ini merupakan respon atas lambatnya penyebaran anggaran kesehatan di sejumlah daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran berkisar 57 triliun rupiah untuk keperluan vaksinasi. Untuk percepatan program vaksinasi, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 1,96 triliun rupiah untuk keperluan vaksinasi yang akan dilaksanakan TNI dan juga Polri, serta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Melalui dana tersebut, TNI dan Polri ditargetkan melakukan vaksinasi kepada 30 juta orang, sementara BKKBN ditargetkan melakukan vaksinasi kepada 37 juta orang. Tapi kalau misalnya kita lihat ya pemirsa ya, kalau misalnya ada 19 provinsi, masih ada 19 provinsi yang memang belum efektif untuk masalah penyebaran anggaran kesehatan. Ini sudah lebih dari setengah provinsi yang ada di Indonesia. Nah, apakah ini juga memang menjadi tanda bahwa memang harus segera bergerak bersama dikarenakan jumlah yang begitu banyak, 19 provinsi masih belum efektif untuk masalah penyebaran anggaran terutama di bidang kesehatan. Apalagi tadi Menteri Keuangan sudah mengatakan bahwa 57 triliun rupiah ini memang sudah dialokasikan untuk pembiayaan vaksin di Indonesia. Semoga saja ini juga tetap langsung terrealisasi oleh 19 provinsi lainnya. Dan pemirsa, setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda. Detailnya memang ada di Harian Kompas yang terbit pada hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Penularan virus COVID-19 di Indonesia masih semakin masif pemirsa, tapi kalaupun misalnya apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah, sudah banyak sekali jelas pemerintah semakin gencar dan semakin semangat untuk bisa merealisasikan program vaksin dan percepatan yang dilakukan. Apapun itu bentuknya, sampai pada bansos juga merupakan sebuah strategi dalam menanggulangi peningkatan COVID-19 di Indonesia. Iya, selain PPKM darurat, target vaksinasi yang selalu ditingkatkan targetnya, dan juga melakukan 3T, selalu dilakukan 3T. Ini menjadi strategi atau juga upaya pemerintah untuk menekan peningkatan atau juga penyebaran COVID-19. Dan apa saja strateginya, Yus, selanjutnya akan dilakukan pemerintah untuk menekan? Nah, ini dia yang akan kita bahas pada hari ini, tentunya Mahir lebih detail ke hadapan Anda pemirsa mengenai strategi tanggulangi peningkatan COVID-19 di Indonesia. Kami berikan informasi lengkapnya dalam tajuk Suara Parlemen berikut ini. Kasus COVID-19 melonjak.
Kasus COVID-19 di Indonesia menyentuh angka 159.173 dalam 3 hari terakhir, yakni 13 hingga 15 Juli 2021. Untuk itu, pemerintah harus meningkatkan testing, tracing, dan treatment, serta memastikan akurasi testing terhadap varian Delta, Lambda, dan varian lainnya yang diduga menjadi penyebab penyebaran COVID-19 semakin cepat dan luas, dan memastikan ketersediaan obat-obatan, oksigen, ruang perawatan, dan alat pendukung medis untuk pasien serta alat pelindung diri atau APD. Tenaga kesehatan yang menangani pasien COVID-19 serta harus mendata daerah-daerah yang memerlukan bantuan penanganan COVID-19 sebab angka peningkatan COVID-19 yang terjadi saat ini sangat drastis, sehingga berpotensi banyak pasien COVID-19 tidak mendapatkan penanganan medis. Oleh karena itu, pemerintah harus melakukan percepatan penelitian atau uji klinis terhadap obat yang dipercaya mampu meredakan gejala yang dialami pasien COVID-19. Hal ini untuk mengimbangi laju kasus COVID-19 dan berkurangnya kapasitas rumah sakit untuk merawat pasien COVID-19. Untuk itu, pemerintah harus bekerja sama dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama, bekerja sama dengan media untuk dapat mengimbangi pemberitaan negatif terkait dampak COVID-19 dengan pemberitaan positif seperti meningkatnya angka kesembuhan. Di samping itu, pemerintah harus memastikan hotline layanan darurat tanggap COVID-19 atau panggilan darurat dapat selalu sigap dan secara maksimal melayani masyarakat ataupun memberikan informasi yang tepat bagi yang membutuhkan pertolongan. DPR mengimbau masyarakat untuk tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M secara ketat, yakni memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, membatasi mobilitas, dan menghindari kerumunan massa, serta melakukan perlindungan ekstra seperti menggunakan masker ganda dalam beraktivitas sehari-hari. Dari data terakhir per 18 Juli 2021, angka kasus positif COVID-19 di Indonesia mencapai 2.870.000. Total angka kesembuhan mencapai 2.261.000. Sementara jumlah kematian karena COVID-19 sebanyak 73.500 kasus. Angka kasus positif COVID-19 di Indonesia masih memungkinkan mengalami kenaikan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan mengatakan pemerintah telah menyiapkan skenario terburuk jika kasus COVID-19 terus meningkat, bahkan hingga 100.000 kasus per hari, seperti penambahan fasilitas medis dan rumah sakit darurat serta obat-obatan. Untuk mencukupi kebutuhan oksigen bagi keperluan medis, pemerintah mendatangkan oksigen dari sejumlah sumber. Pemerintah juga mengerahkan oksigen dari industri untuk digunakan 100% bagi kebutuhan medis di masa PPKM darurat ini. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan upaya penanggulangan COVID-19 di Indonesia membutuhkan konsep gerakan bersama seluruh komponen, baik pemerintah, swasta, komunitas sipil, ormas, dan organisasi sosial. Seluruh komponen masyarakat harus memahami pentingnya mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Peningkatan vaksinasi untuk membentuk herd immunity juga terus menjadi perhatian pemerintah. Budi menyampaikan ketersediaan vaksin di Indonesia akan meningkat 4 kali lipat dengan penambahan 290 juta dosis vaksin pada Juli hingga Desember pada tahun ini. Untuk pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri atau isoman, Kementerian Kesehatan telah menyediakan layanan konsultasi online dan obat secara gratis melalui telemedicine yang melibatkan 11 platform. Tapi kalau misalnya kita lihat, sudah kita dengarkan pemirsa ya, barusan rekan saya Mahir yang mengatakan ke hadapan Anda bahwa memang sudah ada beberapa strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam peningkatan penanggulangan virus COVID-19 di Indonesia, mulai dari percepatan vaksinasi yang sampai saat ini juga
sudah didelegasikan oleh BIN, misalnya Presiden Joko Widodo sudah menginginkan 3 juta dosis dalam 1 hari bisa dikeluarkan untuk vaksinasi. Begitupun juga bantuan sosial yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah yang mulai juga dicairkan di beberapa daerah mulai hari ini. Nah, kalau kita lihat juga bagaimana dengan ketersediaan oksigen. Nah, dengan ketersediaan oksigen saat ini juga sudah beberapa cara tentunya dilakukan oleh pemerintah, terutama di beberapa daerah-daerah yang sangat membutuhkan oksigen yang begitu cepat. Di satu sisi juga kalau dilihat bahwa tenaga kesehatan ini sudah dilakukan vaksinasi tahap 3 dipergunakan untuk tenaga kesehatan tetap terlindungi pada saat menjalankan tugasnya. Mungkin juga tadi juga lihat nggak sih Mahir pada saat di layar kaca tayangan yang kita berikan kepada pemirsa, sampai sebegitu tenaga kesehatan itu masuk pada saat melayani pasien COVID-19 harus tertutup semua, sampai ada beberapa bagian baju itu harus diisolasi atau dilakban ya, kita bisa kita lihat tadi di tayangan. Dan itu menjadi perhatian kita bersama ya, Yus. Dan yang saya menarik Yus dan juga pemirsa, bahwa pemerintah salah satu strategi terbaru yang menurut saya yang dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan pelayanan secara gratis obat dan pelayanan konsultasi gratis melalui telemedicine ini yang melibatkan atau juga bekerja sama dengan 11 pelapon. Ini dimulai 5 Juli 2021 Yus, dan sampai sekarang laporan dari Menteri Kesehatan di rapat kerja dengan Komisi 9 DPR RI pada 13 Juli yang lalu, bahwa ini permintaan konsultasi dan juga obat-obatan ini mengalami peningkatan, bahwa dari awalnya pada hari pertama 200 meningkat sampai tembus pada 3.000 lebih per harinya untuk pelayanan telemedicine ini. Dan ini menjadi salah satu, menurut saya menjadi salah satu terobosan kalau untuk yang isolasi mandiri tidak harus ke rumah sakit, tapi melakukan konsultasi melalui telemedicine, dikirim obatnya dan dikontrol oleh dokter melalui aplikasi atau juga platform-platform yang telah disediakan. Ini juga sudah terlihat bahwa memang masyarakat sudah mulai sadar ya dengan kondisi yang ada. Setidaknya juga untuk misalnya mengatasi kegelisahan, kekhawatiran saat menjalankan isolasi mandiri di rumah, ini juga sudah dibuka pelayanan telemedicine oleh pemerintah. Tapi memang ada terjadi penumpukan untuk masalah ngantri di untuk bisa kita telemedicine kan, karena kita ada beberapa rumah sakit tertentu ataupun juga dokter-dokter tertentu yang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat yang menjalankan isolasi mandiri di rumah. Ya, setidaknya memang pemerintah terus akan mencarikan beberapa strategi-strategi khusus untuk para teman-teman ataupun saudara-saudara kita yang terkena atau terpapar virus COVID-19. Anda jangan kemana-mana, masih dengan tema yang sama, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Suara Parlemen. Ini masih terkait dengan tema pembahasan kita pada hari ini, terkait dengan strategi penanggulangan pemerintah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Ini Wakil Ketua DPR RI, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, maksud kami pemirsa, Charles Honoris, meminta layanan telemedicine dan obat bagi pasien COVID-19 yang menjalani isoman diperluas. TNI, Polri, hingga perangkat RT RW perlu dilibatkan mengawasi pasien COVID-19 yang sedang isoman untuk memastikan kondisi pasien. Sementara Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Nihayatul Wafiroh mendesak Kementerian Kesehatan memperkuat sistem kesehatan nasional untuk meningkatkan respon kedaruratan pandemi COVID-19. Selain itu, berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah daerah untuk mengutamakan percepatan vaksinasi nasional, terutama di wilayah-wilayah yang berzona merah. Anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara meminta pemerintah harus jemput bola untuk melakukan testing dan tracing pada masyarakat yang sulit mengakses layanan kesehatan. Sementara itu, pakar epidemiologi Universitas Griffith Australia,
Diki Budiman menyebutkan Indonesia perlu belajar dari India dalam menghadapi lonjakan kasus COVID-19 dengan memasifkan 3T atau testing, tracing, dan juga treatment, di mana Indonesia bisa menaikkan testing menjadi minimal 500.000 per hari. Selain itu, mempercepat vaksinasi terutama pada kelompok rentan, serta menerapkan pembatasan atau lockdown. Ya, kalaupun misal pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah ataupun sedang kita jalani pemirsa, kalaupun misalnya kita melihat dari rencana yang ada, ini memang sudah diperkirakan sampai esok hari. Kita masih menunggu memang bagaimana keputusan dari pemerintah, apakah memang untuk masalah PPKM darurat ini juga akan diperpanjang atau tidak. Dan mengenai juga informasi-informasi lain bahwa untuk masalah testing, tracing, begitupun juga treatment juga memang dilakukan oleh pemerintah, terutama testing. Bagi kita yang memang juga sedikit ada masalah ataupun gak enak badan, harus buru-buru juga misalnya memeriksakan diri Anda dengan swab antigen terlebih dahulu. Dikarenakan tidak perlu khawatir pemirsa, karena memang sudah ada pemerintah memberikan pelayanan ataupun juga fasilitas kepada kita apabila kita terpapar virus COVID-19. Apabila kita juga melapor ke ketua ataupun RT setempat, maka puskesmas akan datang ke rumah kita untuk memberikan berbagai pelayanan yang memang sudah disediakan. Iya, benar sekali Yus. Selain PPKM darurat atau juga 3T tadi yang Yus sebutkan, itu masih pemerintah menerapkan testing, tracing secara masif melalui RT dan RW secara lebih kecil lagi, secara lebih dekat lagi dengan masyarakat, untuk memastikan jangan sampai ada masyarakat yang terpapar, yang melakukan isoman, namun kekurangan atau juga membutuhkan hal-hal seperti obat atau juga pelayanan kesehatan lainnya, Yus, ya. Betul sekali. Dan kalaupun misalnya juga dalam kondisi treatment atau perawatan ini memang sudah akan dilakukan door to door ya untuk vaksinasi. Dan memang belum langsung ke semua tempat-tempat pemirsa, dikarenakan pastinya pemerintah akan lebih memprioritaskan untuk daerah-daerah yang tersebutkan bahwa masih masuk dalam zona merah. Iya, Yus. Dan saya menarik tadi Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI bahwa memperkuat atau juga memperluas telemedicine ini, karena pada tepatnya hari ini 19 Juli Kementerian Kesehatan memperluas telemedicine ini, bukan cuma hanya awalnya di Jakarta diuji coba, ternyata ini efektif, diperluas Jabodetabek, dan sekarang diperluas lagi di Jawa dan juga Bali seperti Bandung Raya, Solo Raya, Yogyakarta, dan juga Denpasar, Yus, untuk meningkatkan jangan sampai isolasi mandiri tapi kekurangan obat, diberikan solusi oleh pemerintah dengan ada telemedicine, dan rumah sakit biar tidak numpuk, Yus. Kita tidak mau lagi ada rumah sakit darurat COVID yang menambah lagi tempat atau sesuatu atau tempat yang dijadikan rumah sakit darurat itu bertambah lagi, kita tidak mau tentunya. Itu berarti memang masih prioritasnya adalah Jawa dan Bali pemirsa, dikarenakan memang jumlah penularan yang paling tinggi adalah Pulau Jawa, begitupun juga di Pulau Bali. Ini bukan berarti bahwa layanan-layanan telemedicine akan tidak dilakukan juga di beberapa daerah lainnya, seperti misalnya di Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, bahkan sampai ke Pulau Papua, dan ini juga pastinya akan merata untuk masalah pemberian fasilitas kepada kita semua guna untuk menekan angka penularan virus COVID-19 Indonesia. Dengan demikian, Suara Parlemen edisi hari ini telah usai. Saya Yusli Hayanti. Saya Mahir Pratama. Dan tentunya bersama rekan-rekan kami yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa. Salam sehat selalu. Tugas dan fungsi DPR RI sangat penting bagi negeri ini sebagai pengemban amanat rakyat. Namun tidak banyak yang tahu apa saja fungsi dan tugas dari DPR. DPR mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Ketiga fungsi tersebut harus dilaksanakan dalam kerangka fungsi representasi yang mengedepankan kepentingan rakyat berdasarkan aspirasi masyarakat dan untuk kesejahteraan rakyat. Dari fungsi legislasi, DPR RI mempunyai tugas dan wewenang untuk menyusun dan menetapkan program legislasi nasional bersama dengan pemerintah, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang dari DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Sementara, fungsi anggaran membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan Presiden, memperhatikan
memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan